balik lagi sama saya. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tipe, kali ini kita ngomongin metode. Nah, dalam melakukan forecasting itu ada 2 metode inti yang bisa dilakukan. Nah, kali ini kita akan melihat metode-metode apa aja itu dan bagaimana cara menggunakannya. Di sini saya akan membahas tentang kualitatif dan kuantitatif. Itu macam apa lagi? Oke, kita bahas satu-satu. Jelas, ini adalah semua permasalahan bagi semua company atau sebuah perusahaan di mana sebagian besar perusahaan tidak tahu berapa banyak konsumen yang akan mereka dapatkan di kedepannya atau di yang masa yang akan datang in the future. Gimana kira-kira konsumenku akan naik kah atau turun kah? Nah, sebagian besar perusahaan atau usaha atau pebisnis tidak tahu apakah itu nanti masih jadi tren ataukah masih diminatin. Mereka hanya lebih mengira-ngira saja, tapi tanpa melakukan prediksi. Nah, kali ini kita akan membahas 2 metode. Yang pertama, kuantitatif. Kita kalau misalnya bingung, ingat-ingat kata kuantitatif. Quantity. Oh, banyak. Data, nama, nomor. Kuantitatif forecasting atau peramalan menggunakan metode kuantitatif itu menggunakan data numberic, di mana kalian melakukan peramalan berdasarkan data-data yang bernomor atau data-data angka yang sudah ada di masa lampau. Misal nih, kalian mau lihat penjualan di tahun depan, kalian melihat penjualan di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi peramalan ini hanya bisa kalian gunakan apabila penjualan kalian stabil. Misalnya penjualan 2 tahun yang lalu 1 juta, penjualan 1 tahun yang lalu 1.200.000, penjualan tahun ini 1.100.000. Nah, 3 tahun ini kan cenderung stabil. Kalau misalnya mengalami peningkatan tidak terlalu signifikan. Nah, kalian bisa kalau datanya seperti itu menggunakan kuantitatif. Tetapi kalau misalnya terlalu fluktuatif, 2 tahun yang lalu penjualannya adalah 3 juta, 1 tahun yang lalu penjualannya adalah 1 juta, tahun ini penjualan 4 juta. Nah, bagaimana kalian caranya untuk melakukan prediksi kalau hasil penjualan kalian aja terlalu fluktuatif? Tuh. Jadi, kalian tidak bisa menggunakan kuantitatif apabila data yang kalian gather atau kalian yang dapatkan itu terlalu fluktuatif. Data yang digunakan harus cenderung lebih stabil. Karena kita bisa melihat polanya nih, kayak gitu. Nah, biasanya kuantitatif ini digunakan untuk produk yang sudah ada. Kayak tadi saya ngomongin penjualan. Kita ambil contoh, saya penjual barang A. Penjualan barang A itu sudah ada semenjak 5 tahun yang lalu dan penjualannya stabil. Itu bisa saya melakukan peramalan karena data-data dari tahun sebelumnya ada. Tapi misalnya saya ada barang baru nih, barang B baru keluar tahun ini, saya mau meramalkan barang B ini di tahun depan penjualannya kayak apa? Gak bisa, datanya kurang. Data yang kalian untuk gunakan untuk prediksi atau peramalan itu kurang. Jadi kalian hanya bisa untuk barang-barang yang sudah ada. Selanjutnya, ketika kuantitatif hanya bisa digunakan untuk teknologi yang berkembang saat ini. Kalau misalnya tahun lalu teknologinya berbeda, misalnya dari segi pengepakannya beda, teknologinya beda, masih manual, sekarang udah teknologi mesin, ya nggak bisa, karena kan perbedaan ini kecepatan, perbedaan teknologi. Yang dulu manual sekarang udah pakai mesin. Bagaimana meramalkan mesin kemudian? Nggak bisa. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa kalau kuantitatif itu kita menggunakan hitungan matematika. Gimana cara nanti, kita ngomongin, lihat nanti ada yang namanya kita rata-rata, kita ambil mediannya, kita ambil modusnya, ada yang namanya A, B, C, D. Itu matematika. Kita melihat data-data dari tahun sebelumnya atau dari data historis, lalu kita
olah dengan formula matematika, ketemulah prediksi kita di kemudian hari. Itu kuantitatif. Ingat, kuantitatif lebih ke jumlah atau data numerik. Nah, yang kedua kita ngomongin tentang kualitatif. Nah, ini mungkin lebih gampang nih kita peramalannya, tapi sedikit bias. Bias kenapa, Bu? Kalau tadi kita ngomongin tentang kuantitatif kan kita ngomongin angka, itu udah paten tuh angkanya, mau gimana juga ya udah angkanya segitu. Tapi kalau kualitatif kita ngomongin tentang pendapat orang. Pendapat orang bisa saja subjektif, tergantung orang tersebut cenderung kemana. Tetapi dengan kualitatif kita bisa mendapatkan data lebih mudah, lebih gather datanya lebih cepat dibanding dengan kuantitatif. Nah, dari segi kualitatif ini kita ada 4 metode. Yang pertama, jury of executive opinion. Maksudnya ini kita mau melihat opini-opini dari expert. Gimana nih, kita tanyakan, mungkin kita kayak FGD deh, FGD Forum Discussion Group. Nah, di situ kita tanyain, bagaimana kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu yang memang di sini expert di bidangnya, mungkin di bidang pemasaran, di bidang apapun, untuk tren di masa 2 tahun lagi, tren di tahun depan. Mungkin mereka bisa menjawab karena menurut saya seperti ini, menurut saya. Nah, itulah yang namanya jury of executive opinion. Kita melihat opini-opini dari orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya. Ada juga yang namanya Delphi method. Nah, Delphi method ini menggunakan panel of expert. Hampir sama. Tapi kita lebih kayak mendalami satu expert. Oke, gimana? Kalau tadi kan jury executive opinion itu kita mengumpulkan beberapa orang. Nah, Delphi method ini kita melihat dari segi seseorang, terus kita gali lebih dalam lagi. Terus ketika sudah ini, kita cari data pendukungnya seperti apa. Itu Delphi method. Terus yang ketiga, Salesforce Composite. Nah, kalau ini kita melihat dari salesperson atau pemasar. Kita mau melihat ketika seorang pemasar itu memasarkan terus beropini tentang produk mereka, itu seperti apa? Apakah review mereka itu bisa kita masukkan ke dalam produk kita selanjutnya atau tidak? Gitu. Jadi lebih melihat dari segi pemasar itu sendiri. Kita mau melihat sudut pandang pemasar atau penjualnya. Kira-kira dari sisi penjual, produk ini kira-kira bagus nggak ya kalau misalnya 2 tahun lagi? Kira-kira apa sih? Gimana sih? Segi operasionalnya gimana sih? Itu dari segi operasional. Nah, yang paling sering, yang akan sering digunakan oleh orang-orang, yang mungkin kalau teman-teman semua dari segi mahasiswa, adalah consumer market survey. Melakukan survei pasar. Langsung tanya ke konsumen deh, kira-kira saya mau tanya nih, misalnya 2 tahun lagi produk yang saya tawarkan ini kira-kira masih laku nggak ya? Masih dibutuhkan nggak ya? Kalian cari data sebanyak-banyaknya dari konsumen-konsumen yang pernah menggunakan barang tersebut, barang atau jasa tersebut. Nah, nanti dari data-data tersebut kalian olah, kayak misalnya sebagian besar mengatakan ini, sebagian besar mengatakan ini. Terus kalian ambil kesimpulan seperti apa? Kalau memang kesimpulannya ini, kalian bisa menggunakan itu sebagai prediksi. Kesimpulannya memang dirasa ini akurat kok. Dan kalau bisa, ketika kalian consumer market survey, jangan cuma tanya 1-2 orang. Itu tidak bisa menggambarkan bagaimana produk itu secara utuh. Gitu. Nah, itulah bedanya kuantitatif sama kualitatif. Dimana seperti yang kita tahu, tadi kita ngomongin peramalan, itu ada cara toolsnya atau alat-alatnya, datanya ada. Nah, harus kita garis bawahi, kalau kita tak menggunakan kualitatif itu mungkin karena tidak subjektif, mungkin ada yang berdasarkan fakta, ada yang berdasarkan perasaan, ada yang kayak ngerasa kemarin saya sih ngerasanya gitu, tapi tidak subjektif kayak menurut saya, tapi menurut orang lain beda. Ada juga yang berdasarkan opini. Nah, ada juga berdasarkan data-data yang mungkin itu nggak valid gitu loh. Nah, dengan adanya
forecasting kita bisa tahu kira-kira data mana sih yang dibutuhkan atau yang bisa menjadi helpful atau membantu dalam melakukan peramalan. Yang penting ketika data tersebut, alat-alat forecastingnya benar, dilakukan peramalan dengan orang yang benar, maka itu akan membantu bagi perusahaan. Oke, sampai di sini dulu. Selanjutnya kita masuk ke sub selanjutnya. Terima kasih.